Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu agung yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Nikmat yang saat ini kami rasakan di Solo paling tidak adalah hujan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hujan yang Allah turunkan kepada kita di Solo ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita, majelis pembacaan Khulafaur Rasyidin, kitab Khulafaur Rasyidin. Pembahasan kita masih di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Ali sebelum menjabat sebagai khalifah, dan juga dijelaskan beberapa hal tentang keutamaan Ali. Sekarang kita akan membahas beberapa sisi lain dari kehidupan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sikap Ali terhadap Abu Bakar dan Umar. Sikap Ali terhadap Abu Bakar dan Umar. Nanti akan kita lanjutkan pembaiatan Ali sebagai khalifah. Jadi paling tidak dua hal tersebut yang akan kita bahas. Yang pertama, sikap Ali terhadap Abu Bakar dan Umar. Dan yang kedua adalah pembaiatan Ali sebagai khalifah. Dua tema itu yang insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari yang pertama, tentang sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Musannif di sini menyebutkan, lam yakun Ali yara afdhaliyatahu ala Abi Bakrin wa Umar. Katanya musannif di sini bahwa Ali itu tidak memandang bahwa dia itu lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Jadi Ali memandang bahwa Abu Bakar dan Umar lebih mulia daripada dirinya sendiri. Ali tidak memandang bahwasanya dia lebih tinggi, tidak. Dia memandang Abu Bakar lebih tinggi, Abu Bakar lebih afdal. Ali memandang Umar lebih afdal daripada dirinya. Dan ini sikap Ali, dan ini pernyataan Ali. Dan ini sangat terang dan didukung dengan fakta yang kuat. Balkana ya'tarifu bifadlihi ma'alaihi. Bahkan Ali, katanya musannif, mengakui keutamaan keduanya atas dirinya. Abu Bakar dan Umar itu lebih utama daripada dia sendiri, dan Ali mengakuinya. Rawal Imam Ibnu Hajar rahimahullah fi Lisanil Mizan. Ibnu Hajar rahimahullah meriwayatkan sebagaimana dalam kitabnya Lisanul Mizan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam ba'da an sami'a binasin yufaddilunahu ala syaikhain. Jadi Ibnu Hajar menyebutkan dalam Lisanul Mizan dengan riwayatnya bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mendengar orang yang mendahulukan Ali atas Abu Bakar dan Umar, Ali kemudian marah. Ali ketika mendengar ada orang yang mendahulukan Abu Bakar dan Umar atas dirinya, Ali marah. Ali mengatakan, ala wala yablughuni an akhadin yufadziluni alaihima illa jaladduhu haddal muftari. Ketahuilah, tidaklah sampai kabar kepadaku bahwa ada satu orang yang memuliakanku, yang mendahulukanku atas Abu Bakar dan Umar, maka kalau aku mendengar hal tersebut, maka aku akan mencambuk dia dengan cambukan orang-orang yang mengada-ngada. Dengan balasan sebagai orang yang mengada-ngada. Mengapa? Karena apa yang dikatakan oleh orang tersebut, kalau dia mendahulukan Ali atas Abu Bakar dan Umar, maka hal ini mengada-ngada. Tidak ada buktinya, tidak ada dalilnya. Dan yang mengatakan Ali sendiri, radhiyallahu taala anhu wa ardha. Dan katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka secara sanad ini sangat kuat. Sehingga ketika kemudian sanadnya sudah kuat, saya lupa apakah kemudian sudah dikatakan mutawatir atau tidak, tapi yang pasti kemudian sangat kuat. Dan ini yang jelas, dan ini yang ada buktinya, baik secara matan, secara isinya, karena sesuai dengan yang lainnya, dan secara kemudian sanad, maka sanad riwayat ini itu sangat kuat. Karena itu hal ini kemudian tidak terbantahkan insya Allah, dan ini yang kemudian kita pegang. Dan ini yang kemudian menjadi agama kita. Agama kita adalah mendahulukan Abu Bakar atas Umar. Kemudian mendahulukan Umar atas Utsman. Kemudian juga mendahulukan Utsman atas Ali. Walaupun kemudian
ada sedikit perbedaan, tetapi kemudian perbedaan antara mana yang lebih utama antara Utsman dengan Ali, perbedaan tersebut nanti ada penjelasan lebih meluasnya dalam pembahasan tentang siapa yang lebih utama. Tetapi yang pendapat yang lebih tepat bahwa sesuai urutan dalam keutamaan itu adalah urutan dalam kekhilafahan. Dan itu pendapat yang lebih tepat. Walaupun nanti ada pembicaraan antara Utsman dengan Ali, ada pembicaraan khusus ya, bukan di sini tempatnya. Dan itu nanti misalkan ada di Aqidah Wasithiyah misalkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ala kulli hal bahwa keutamaan di antara 4 orang tersebut itu sebagaimana kemudian urutan dalam kekhalifahan. Abu Bakar dulu, dilanjutkan Umar, Utsman, baru kemudian terakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka bersikap, mereka kemudian tidak sembarangan. Karena apa yang mereka lakukan, sikap beragama mereka itu bukan mereka buat-buat. Ada buktinya, dan kemudian hal tersebut bukan hanya sekedar omongannya orang tertentu, tetapi kemudian ada dasarnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sendiri, dan juga ada dalil-dalil yang lain. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwa adh-dhannu bi Ali. Dan inilah kemudian sangkaan kita, prasangka kita yang baik terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Walaisa kama yaz'umur Rafidhah, tidak seperti yang disangkakan oleh Rafidhah. Karena orang Rafidhah, kenapa mereka disebut Rafidhah? Karena mereka Rafadhah, menolak, mereka enggan. Kenapa mereka kemudian disebut Rafidhah? Karena mereka Rafadhah, karena mereka enggan untuk memuliakan, untuk mengistimewakan, untuk menghormati Abu Bakar dan Umar. Mereka enggan. Karena itu mereka kemudian disebut Rafidhah karena hal tersebut. Harusnya mereka kemudian memuliakan Abu Bakar dan Umar. Karena dalilnya itu kemudian harus memuliakan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan mereka tidak mau. Dan inilah letak kesalahan Rafidhah salah satunya. Karena mereka kemudian tidak mau memuliakan Abu Bakar dan Umar. Baik, maka apa yang dilakukan oleh Rafidhah ini itu sangat berbahaya. Ini betul-betul menyelisih agama. Bahkan mereka bisa dikafirkan dalam hal ini. Karena pendapat yang benar insya Allah bahwa jika kemudian tidak memuliakan para sahabat yang terkenal, bahkan mencela para sahabat yang terkenal, bahkan kita tahu mereka mengkafirkan, maka kekafiran itu bisa kembali kepada mereka. Dan itu sangat berbahaya sekali. Gitu. Karena itu ibrohnya bagi kita semua bahwa beragama itu bukan kemudian berdasarkan pendapat pribadi. Tapi beragama itu kemudian berdasarkan dalil yang ada. Al-Quran bicara sejauh mana, kemudian hadis bicara sejauh mana, kemudian juga kita lihat bagaimana sahabat memahami Al-Quran dan hadis. Maka itulah agama kita. Bukan kemudian sekedar katanya. Tidak seperti itu. Baik. Kemudian walaysa kama yaz'umur Rafidhah annahu yarfadlahu ala Abi Bakr wa Umar walakinnahu sakata khaufan wa taqiyatan. Orang Rafidhah menyangka bahwa orang Rafidhah menyangka, mereka itu menyangka bahwa Ali itu menganggap bahwa dia lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Itu persangkaannya Rafidhah. Lalu kenapa kemudian Ali itu kemudian diam? Menurut orang Rafidhah, Ali diam dan menganggap Ali itu lebih afdol daripada Abu Bakar dan Umar. Diamnya Ali alasannya khaufan wa taqiyatan. Karena merasa takut dan kemudian untuk taqiyah. Taqiyah itu sekedar pura-pura saja. Taqiyah itu sekedar pura-pura. Taqiyah itu mirip seperti kemunafikan ya. Taqiyah itu mirip banget seperti kemunafikan. Dan agama orang Rafidhah berdiri di atas hal ini. Jika ketemu temannya, maka mereka kemudian jujur dengan keyakinan sebenarnya. Ketika kemudian mereka bertemu dengan orang yang berseberangan dengan dia, maka dia seolah-olah setuju dengan orang lain tersebut. Padahal mereka kemudian memiliki dendam kesumat yang besar. Dan kita tahu Rafidhah membawa kerusakan ya di dunia ini ya. Salah satu kerusakannya adalah mereka enggan untuk mengikuti dalil. Mereka enggan untuk memuliakan Abu Bakar dan Umar. Dan hal itu sangat berbahaya.
Karena itu jelas menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quran dan menyelisihi apa yang ada di dalam As-Sunnah. Karena itu bagusnya pembahasan tentang hal ini adalah bahwa yang mematahkan perkataan orang Rafidhah itu adalah Ali sendiri. Mereka dibilang Rafidhah tidak mau. Mereka bilangnya Syiah. Di mana Syiah maknanya itu adalah pembela. Lah ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memuliakan Abu Bakar dan Umar, padahal mereka ngakunya Syiah, mereka ngakunya pembela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita tanya balik ke mereka, apa yang mereka bela? Apa yang dibela? Ali mengatakan Abu Bakar dan Umar lebih mulia daripada dirinya. Sedangkan mereka kemudian malah memuliakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Kenapa mereka tidak mengikuti Ali bin Abi Thalib? Kenapa mereka tidak memuliakan Ali, tidak mengikuti pendapatnya Ali bin Abi Thalib? Apakah layak mereka kemudian mengaku sebagai pembelanya Ali bin Abi Thalib? Sangat tidak layak. Berseberangan, bertolak belakang. Karena itu Ahlus Sunnah lebih layak menjadi pembela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu daripada mereka yang perkataannya kemudian sangat-sangat jauh bertentangan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan mereka, kita tahu, Rafidhah, kita tahu mereka bahkan berani mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Dan hal ini bisa lari kepada kekufuran ya, sebagaimana kita sampaikan. Karena salah satu poin penting dalam pencelaan terhadap sahabat bahwa siapa yang mencela para sahabat yang terkenal, yang keutamaannya itu mutawatir, maka bisa dikafirkan. Maka bisa dikafirkan. Karena itu sangat harus hati-hati. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Itu pembahasan kita yang pertama tentang sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada Abu Bakar dan Umar. Karena itu orang Syiah yang mengaku sebagai pembela Ali, mereka tidak layak. Sekali lagi mereka tidak layak. Ahlus Sunnah orang yang paling layak membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Ahlus Sunnah mencintai Utsman, sebagaimana Ahlus Sunnah mencintai Umar, sebagaimana Ahlus Sunnah mencintai Abu Bakar dan mencintai semua para sahabat. Tetapi Ahlus Sunnah mengatakan bahwa para sahabat itu tidak maksum. Bisa jadi ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kekhilafan. Di mana kalaupun ada kesalahan, ada kekhilafan, ada ketergelinciran, insya Allah dengan jasa mereka, pahala mereka, keutamaan mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan mereka, kekeliruan tersebut. Dan itu adalah keyakinan kita, dan ini adalah agama kita. Dan ini adalah keyakinan kita, dan ini adalah agama kita. Dan kita berusaha untuk memegang hal ini ya. Dan kita berusaha untuk membela para sahabat semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Barangkali salah satu ibrah yang bisa kita ambil adalah bagaimana Syekh Ihsan Illahi Dhahir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau kurang lebih pernah mengatakan bahwa inni waqaftu hayati ala mudafa'ati sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih beliau pernah mengatakan bahwa sesungguhnya aku menafkahkan hidupku untuk membela para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka jika kita kemudian membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka insya Allah kita berpahala. Karena ini ajaran Islam, ini bagian dari syariat Islam, ini bagian dari akidah Islam, ini bagian dari ajaran Al-Quran, ini bagian dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bagian dari apa yang kemudian dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan kita berpahala dalam hal ini insya Allah. Karena itu kita berusaha membela mereka, memuliakan mereka, meletakkan mereka sesuai dengan proporsinya, dan mendoakan kebaikan mereka, kemudian memintakan ampunan kepada mereka, sekaligus kemudian kita memintakan hidayah bagi kita semua, agar kita semua kemudian selamat dari ketergelinciran orang-orang yang tergelincir. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Sekarang kita bahas yang selanjutnya, al-bai'ah li Ali bil khilafah. Bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dibaiat menjadi khalifah. Musannif menyebutkan, lama kutila Utsman radhiyallahu anhu ala aidil maftunin al-mustahdarin. Ketika Ali Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terbunuh,
di mana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terbunuh di tangannya orang-orang yang maftun, orang-orang yang terfitnah, orang-orang yang kemudian kehilangan akal sehatnya. Taib ja'a haula'il maftunun wa aradul khilafata ala Ali. Jadi ketika Utsman sudah terbunuh, di mana kita tahu bahwa Utsman itu terbunuh oleh beberapa orang dari para pemberontak, di mana mereka telah berani membunuh manusia terbaik pada masa itu. Kalau kemudian mereka berani membunuh manusia terbaik pada masa itu, kebaikan apa yang mereka harapkan? Cara beragama model apa yang mereka ikuti? Bagaimana kemudian akal sehat mereka gitu loh? Kemana agama mereka gitu? Bagaimana kemudian mereka tidak malu kepada Utsman, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sendiri malu kepada Utsman. Malaikat saja malu kepada Utsman. Bagaimana kemudian mereka berani dengan begitu lancang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Di mana keberagamaan mereka? Di mana akal sehat mereka? Cara beragama model apa seperti ini? Dan celakanya hal seperti ini itu kemudian diikuti tidak sedikit dari sebagian orang zaman sekarang. Di mana kemudian mereka ada yang sadar, ada yang mungkin kemudian tidak sadar. Mereka kemudian mencela Utsman. Mereka kemudian mencaci maki Utsman. Menuduh Utsman seperti ini, menuduh Utsman seperti itu, dan seterusnya. Ini cara beragama yang tidak benar. Cara beragama yang keliru. Kita diperintahkan memuliakan sahabat. Walaupun kemudian sahabat tidak mesti otomatis lepas dari kekhilafan dan kesalahan. Tapi tetap perintahnya untuk memuliakan mereka. Taib. Karena itu, kita harus punya sikap yang jelas terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan Ahlussunnah bersikap pertengahan dalam hal ini. Taib. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika Utsman sudah terbunuh, maka para pemberontak itu kemudian menawarkan kekhilafahan kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana sikap Ali? Disebutkan di sini, falam yakbalha. Ali bin Abi Thalib ketika ditawarkan untuk menjabat sebagai khalifah, Ali tidak menerima. Ali menolak. Wa kadzalika fa'ala Talhatu wa Zubairu wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana sikap yang sama itu juga diambil oleh para sahabat kibar yang lain. Talhah demikian. Zubair juga demikian. Sa'ad juga demikian. Jadi para sahabat pada waktu itu, para sahabat kibar, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, sebelumnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ditawarin untuk jadi khalifah, mereka semua menolak. Wa hakadza ajma'a ahlu syura ala rafdhiha. Sehingga ahlu syura itu kemudian sepakat untuk menolak tawaran kekhilafahan dari para pemberontak tersebut. Siapakah ahlu syura? Ahlu syura di sini menyebutkan bahwa humusitatul ladzina talaba Umar qubaila wafatihi ayyahtaral khalifata min bainihim. Rijalus syura adalah 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sesaat sebelum dia wafat untuk dipilih satu dari mereka. Wa qad baqiya minhum ba'da maqtali Utsman arba'ah. Setelah Utsman meninggal, maka yang tersisa adalah 4 orang. Hum Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa Talhah, dan Talhah bin Ubaidillah, wa Zubair wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu juga Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Idh anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu qad tuwfiya fi sanah tsaniyah wa 30 minal hijrah. Karena Abdurrahman bin Auf sudah meninggal. Abdurrahman bin Auf meninggal tahun 32. Utsman wafat tahun 35. Utsman terbunuh tahun 35. Abdurrahman bin Auf wafat tahun 32. Sehingga wafatnya Utsman tahun 35. Ketika para pemberontak menawarkan kekhilafan kepada Ali, berarti tidak lama setelah kematiannya Utsman, yaitu tahun 35. Pada masa itu, di antara Rijalus Syura yang tersisa tinggal 4 orang tadi, yaitu Ali, Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Zubair bin Awwam. Jadi 4 orang tersebut kemudian menolak semuanya. Sama sekali menolak. Taib. Hatta la yakuna hunaka majalun li su'iz dhanni bihim. Sehingga kemudian tidak ada peluang untuk kemudian suudzon kepada mereka. Wa ittihamihim, dan juga tidak ada peluang untuk mencela mereka.
Untuk apa? Bi'annahum dhali'una ma'athwar. Tidak ada peluang untuk kemudian mencela, untuk kemudian menuduh bahwasanya Rijalus Syura yang 4 tadi, mereka itu kemudian bersekongkol dengan para pemberontak. Jadi tidak ada peluang karena mereka ketika ditawarkan nolak. Karena memang dari awal tidak ada keterkaitan sama sekali. Para sahabat betul-betul tidak menyangka bahwa para pemberontak itu lancang membunuh Utsman. Mereka betul-betul tidak menyangka hal tersebut bisa dilakukan oleh para pemberontak. Tapi begitulah fitnah, ketika kemudian sudah terjadi, orang yang berakal sulit untuk memadamkannya. Taib. Di mana para pemberontak tersebut, alladzina kanat nihayatu Utsman ala aidihim. Di mana para pemberontak tersebut, mereka itulah yang kemudian bertanggung jawab atas pembunuhannya Utsman. Karena mereka yang membunuh Utsman. Mereka yang kemudian membunuh Utsman bin Affan. Taib. Au muayyiduna lahum fi hadzal jaram asyani. Begitu juga ketika 4 sahabat kibar ini mereka menolak untuk ditawarkan menjadi khalifah oleh para pemberontak tersebut, tidak ada peluang untuk mereka itu dituduh bahwa mereka mendukung kriminalitas yang sangat mengerikan ini. Karena katanya penulis, pembunuhan ini disebut jaram asyani. Kriminalitas yang buruk. Kenapa kriminalitas yang buruk? Karena sebagaimana kita sampaikan, satu, yang dibunuh adalah khalifah. Yang kedua, yang dibunuh adalah manusia terbaik pada masa tersebut. Jadi kita cara berpikirnya sederhana saja. Utsman bin Affan itu manusia terbaik setelah Abu Bakar, setelah Utsman. Setelah Abu Bakar, setelah Umar. Kalau mereka tidak terima dengan Utsman, pertanyaannya apatah lagi? Bukan apakah lagi. Pertanyaannya apatah lagi dengan pemimpin muslim zaman sekarang yang tidak bisa dibandingkan dengan masa para sahabat seperti itu. Karena logika berpikirnya otomatis seperti itu. Karena tidak mungkin manusia zaman sekarang seperti para sahabat, tidak mungkin. Keutamaannya seperti para sahabat tidak mungkin. Lalu para pemberontak tersebut berpikirnya mereka kemudian membunuh para pemimpin muslim. Lah kalau kemudian orang sekelas Utsman kemudian mereka melakukan pemberontakan terhadap pemimpin sekelas Utsman, mereka mau nyari pemimpin model seperti apa yang mereka inginkan? Tidak ketemu. Cara berpikirnya kacau. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ketika kemudian bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan kalian dapati pertentangan yang begitu banyak. Kacau. Cara berpikirnya kacau. Kebaikan apa yang mereka harapkan? Kerusakan yang terjadi. Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannatihi pernah menyebutkan bahwa ada 2 kematian yang kemudian pengaruhnya membekas sampai masa hidupnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa 2 kematian tersebut? Kematiannya Utsman dan sampai kemudian kematiannya Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Kematiannya Utsman sampai sekarang. Fitnahnya masih tersisa. Buktinya, tidak sedikit orang sampai sekarang masih mencela Utsman. Tidak sedikit orang sampai sekarang kemudian salah faham terhadap Utsman. Dan masih ada juga orang yang kemudian salah paham terhadap Utsman, bahkan mungkin mencela Utsman, mencaci maki Utsman. Sangat banyak. Lihat saja kemudian buku-buku pelajaran yang tersebar di sekolah-sekolah, bahkan banyak di sekolah muslim, sekolah Islam. Banyak yang seperti itu. Sangat banyak. Dan kita saksikan sendiri, beberapa, tidak sedikit buku-buku itu isinya seperti itu. Membekas sampai sekarang. Tidak hanya sampai zamannya Ibnu Taimiyah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah sendiri. Bahkan sampai zaman sekarang. Sampai kapan? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Allah yang tahu. Sampai zaman sekarang kemudian kesalahpahaman itu masih terjadi. Sehingga tugas kita itu besar untuk menjelaskan hakikat yang benar dari agama ini.
menjelaskan hakikat sebenarnya tentang Utsman, tentang Ali, dan tentang para sahabat yang lain. Karena ini bagian dari agama kita. Karena ini juga bagian dari keyakinan kita. Kita lanjutkan setelahnya. Wa kadzalika rafadhaha Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ternyata mereka itu juga menawarkan kepada Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar menolak. Tidak mau menerima hal tersebut. Kemudian selanjutnya musannif menyebutkan walamma ya'isa haula'il maftunun min haula'il qadatil a'lam wa 'arafu annahum zahiduna jami'an fil khilafah jama'u ahlal Madinah wa haddadu bi qatli kibari sahabat illam yatim ikhtiyar wahidin minhum illam yatim ikhtiyar wahidin min bainihim lil khilafah. Musannif menyebutkan ketika para pemberontak tersebut itu sudah putus asa dari para tokoh, para pembesar Islam tersebut, di mana mereka tahu bahwa para pembesar tersebut itu mereka menolak. Mereka enggan. Mereka menjauhkan diri mereka untuk menjabat sebagai khalifah. Dan ini juga sebagai bukti bahwa para sahabat itu bukan orang-orang yang kemudian ingin berkuasa. Sama sekali tidak. Mereka bukanlah orang-orang yang kemudian haus kekuasaan. Mereka tidak menginginkan kekuasaan. Mereka memandang bahwa ketika mereka kemudian diberikan amanah, maka itu tanggung jawab yang besar. Bagi mereka itu tanggung jawab yang agung. Mereka tidak rebutan. Mereka ketika ditawari bahkan mereka pada waktu itu menolak, tidak mau. Sehingga mereka kemudian bukan orang-orang yang memiliki nafsu untuk berkuasa. Dan mereka juga tidak menawarkan diri untuk kemudian berkuasa. Dan ini tentu saja jauh dengan kondisi zaman-zaman sekarang ini. Di mana kemudian keagamanya sangat lemah, tapi kemudian pada sisi yang berlainan, mereka sangat berani sekali untuk kemudian meminta jabatan. Karena itu, betapa berkebalikannya kehidupan zaman sekarang dengan kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Di mana mereka menolak kekuasaan, zaman sekarang orang berebutan kekuasaan. Bahkan tidak sedikit rela melakukan cara-cara yang tidak benar untuk mencapai kekuasaan. Sungguh fitnah kekuasaan itu sangat berbahaya. Karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal tersebut. Baik. Jadi ketika para pemberontak itu tahu bahwa para sahabat itu enggan dan menolak untuk diangkat sebagai khalifah, maka para pemberontak tersebut mengumpulkan penduduk Madinah. Penduduk Madinah kemudian dikumpulkan oleh para pemberontak tersebut. Wa haddadu bi qatli kibari sahabat. Dan mereka kemudian mengancam untuk membunuh para sahabat kibar. Itu ancamannya mereka. Illam yatim ikhtiyar wahidin min bainihim lil khilafah. Jika tidak dipilih salah satu dari para sahabat kibar untuk menjabat sebagai khalifah. Jadi para pemberontak kemudian memaksa, mengancam harus dipilih salah satu dari sahabat kibar untuk diangkat sebagai khalifah. Kalau tidak, mereka mengancam akan membunuh kibar sahabat. Fatawajjahan nasu ila Ali. Maka kemudian tidak sedikit orang datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa alahu alaihi, dan kemudian mendesak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Betul-betul meminta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ayak balal khilafata, untuk menerima jabatan ini, untuk kemudian menerima kekhilafahan, untuk mau diangkat sebagai khalifah. Tujuannya apa? Inqadhanil muslimina min fitnatin asyadda khatran wa akbar dararan.
untuk menyelamatkan umat Islam dari fitnah yang lebih parah bahayanya dan lebih besar bahayanya. Untuk menyelamatkan umat dari fitnah yang lebih besar dan menyelamatkan umat dari fitnah yang lebih berbahaya. Mengapa? Ketika tidak ada pemimpin, maka kemudian dikhawatirkan umat Islam akan lebih rusak lagi. Akan lebih berbahaya lagi. Karena ketika tidak ada pemimpin, tidak ada yang menyatukan kalimat mereka. Mereka akan terpecah-pecah. Ada kemungkinan mereka nanti kemudian kelompok-kelompok terpisah lagi. Sebagaimana kemudian mereka sudah bersatu sebelumnya, maka dikhawatirkan kemudian terjadi perselisihan misalkan, terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran dan seterusnya. Jika kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidak turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini, dikhawatirkan masalah yang terjadi kemudian akan semakin besar. Dikhawatirkan masalah yang terjadi akan semakin runcing dan akan semakin kemudian menyulitkan umat. Baik. Waqad qabila Ali fin nihayah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada akhirnya kemudian menerima tawaran ini. Pada akhirnya kemudian Ali menerima tawaran ini. Liyunqidhal muslimin, untuk kemudian menyelamatkan umat Islam. Min hadzal wad'u al-mutadahhir, untuk menyelamatkan umat dari keadaan yang mundur ini, keadaan yang buruk ini. Karena pada waktu itu, jika umat tidak kemudian dibawa, tidak disatukan dalam satu pemimpin, maka dikhawatirkan mereka kemudian akan kacau kehidupannya. Diperkirakan sekitar 3 hari atau 6 hari, saya lupa. Pada waktu itu sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kemudian dibaiat. Kemudian musannif menyebutkan wa tammat bai'atuhu, dan baiatnya kemudian sempurna. Bi aglabiyatin kabira, dengan mayoritas besar. Min ahlil Madinah, dari ahlul Madinah, wa kibari sahabat, dan juga para sahabat kibar. Apakah baiatnya sah? Sah. Tapi kok bisa sah? Iya, karena yang membaiat itu adalah kibaru sahabat. Di mana kibaru sahabat tersebut adalah ahlul halli wal aqdi, pemuka masyarakat. Karena yang jadi patokan adalah ketika ahlul halli wal aqdi itu yang membaiat, selesai urusan. Bahkan kalau kemudian ahlul halli wal aqdi itu hanya satu, misalkan ya, tetapi dianggap sudah mewakili, maka itu sudah cukup. Karena ahlul halli wal aqdi tidak terkait dengan angka, tetapi terkait dengan pengaruh ya. Terkait dengan maslahat. Karena yang kemudian membaiat itu adalah ahlul halli wal aqdi. Dan ahlul halli wal aqdi dari masing-masing masa itu berbeda. Masing-masing masa yang ada itu kemudian berbeda. Pada masa itu yang dianggap sebagai ahlul halli wal aqdi adalah kibarus sahabat. Dan musyawarah yang dilakukan biasanya dengan para sahabat yang terutama ada di Madinah. Karena itu mereka lah yang kemudian dianggap sebagai ahlul halli wal aqdi. Kalaupun kemudian ada para sahabat yang pada waktu itu tidak datang, belum bisa membaiat, maka tidak mengapa. Baiatnya sudah terpenuhi, sudah memenuhi syarat. Dan kemudian baiat yang seperti ini sudah diterima. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ibrah yang bisa kita ambil bahwa sikap Khawarij, sikap para pemberontak yang kemudian membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ini adalah sikap yang buruk. Dan pelajaran bagi kita pada masa sekarang, kita yakin bahwa hampir tidak ada orang yang mau disebut Khawarij. Hampir tidak ada orang yang mau disebut Khawarij. Tapi kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa likulli sakit lakit. Setiap sesuatu yang jatuh, pasti ada yang memungut. Setiap pemikiran yang ada, itu pasti kemudian ada yang mengambil, pasti ada yang mengadopsi. Orang, sangat mungkin mereka tidak mau disebut Khawarij. Tetapi orang yang mengikuti pemikiran Khawarij akan tetap ada. Entah sedikit, entah banyak, akan tetap ada orang yang kemudian memiliki pemikiran Khawarij. Baik itu pemikirannya sedikit, atau agak banyak, atau sangat banyak sekali, bermacam-macam, pasti tetap ada. Pasti tetap ada. Karena itu kita ketika teriak-teriak untuk kemudian memperingatkan kaum muslimin dari pemikiran yang menyimpang, baik itu pemikirannya Syiah, baik itu pemikirannya Khawarij, baik itu pemikirannya dari sekte-sekte yang lain, karena bisa jadi mereka enggan untuk diberi nama dengan hal tersebut. Tapi pemikiran yang ada, itu pasti ada.
Karena kesalahan yang terjadi, kita fokus pada kesalahan pemikirannya, kesalahan cara berpikirnya, kesalahan akidahnya, kesalahan ideologinya. Bukan hanya kemudian sekedar identitasnya. Karena itu misalkan orang yang kemudian memiliki pemikiran yang menyimpang, suka ngebom, suka ngafir-ngafirkan pemerintah misalkan. Yang jadi patokan bukan bajunya, bukan kopiahnya, bukan gamisnya, bukan penampilan fisiknya, tetapi apa yang ada di dalam otaknya, apa yang ada di dalam pikirannya, itu yang jadi patokan. Karena itu pemikiran-pemikiran yang merusak, yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan ada. Dan kita kemudian harus waspada. Dan pembunuhannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka hal ini kemudian menjadi bukti bahwa para sahabat itu kemudian memiliki sikap yang jelas. Bagaimana kemudian mereka menghadapi fitnah dengan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardo. Karena itu setiap peristiwa akan kemudian menunjukkan hakikat asli dari manhaj dan akidah seseorang. Baik. Karena itu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita agar kemudian kita konsisten ya dan juga istiqomah dalam manhaj salaf ini, dalam kemudian memegang akidah ini. Allahu taala alam bisawab. Kita akhiri, naktafi bihadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.